Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah kami atas berkat Tuhan di pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami memulai hari ini, biarlah kami dituntun dan juga diarahkan oleh kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar. Roh Kudus kiranya memberi hikmat bijaksana bagi kami untuk memberi pemahaman atas firman yang telah akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengar Engkau berfirman. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dia mengucapkannya ini di hadapan para murid yang begitu akrab, kenal tahu betul bagaimana itu pohon anggur. Pastilah orang-orang di sekitar juga yang mendengar pernyataan Tuhan Yesus ini kaget, terkejut mendengar ketika Yesus berkata, mengklaim dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Mengapa saya katakan terkejut? Karena selama ini orang Israel di banyak nats kitab suci mengatakan bahwa Israel adalah pokok anggur pilihan Tuhan. Tetapi kali ini Yesus dengan tegas berkata, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ini membongkar pemahaman orang Israel, membongkar klaim orang Israel bahwa mereka adalah pokok anggur yang benar. Dan perlu saya katakan bahwa ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kata akulah itu benar-benar memiliki otoritas keilahian. Sebelumnya mungkin kita berpikir bahwa kita terbiasa dengan pemahaman Yesus pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Sering sekali kita terlupa tentang peran Bapa di sana. Dikatakan di ayat yang pertama bahwa Bapa itu adalah pengusaha kebun anggur itu. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Ya, Bapa sebagai pengusaha dari pokok anggur itu ada perannya. Perannya dikatakan sebagai ketika ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, Bapa yang melakukan itu. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada peran Bapa di sana yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Memang di dalam perjanjian lama Israel dinyatakan sebagai kebun anggurnya Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan lebih seksama, lebih baik, maka kebanyakan dinyatakan bahwa Israel adalah kebun anggur yang tidak baik dan dihukum. Dalam Yeremia pasal yang kedua 21 sangat tegas di sana dinyatakan bahwa aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Itulah orang Israel. Tuhan memilih mereka menjadi orang pilihannya, pokok anggur pilihan, tetapi kemudian mereka berubah. Dalam nats inilah Tuhan Yesus mengatakan ataupun menyatakan dirinya
sebagai pokok anggur yang benar untuk memperbaharui, membongkar klaim orang Israel itu sendiri yang telah lama mereka pahami dalam kehidupan mereka. Sekaligus juga pernyataan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa dialah satu-satunya pokok anggur yang benar dan tidak ada yang lain, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Bukan berarti bahwa tidak ada pokok anggur yang lain, mungkin banyak pokok anggur yang lain, mungkin banyak, tetapi satu-satunya yang benar hanyalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Mengapa orang Israel sering dikatakan sebagai pokok anggur yang berbau busuk atau yang salah? Karena dalam banyak nats kitab suci, secara khusus dalam Hosea pasal yang ke-10 dikatakan bahwa Allah mengecam Israel sebagai pohon anggur yang kemudian mendirikan mesbah-mesbah untuk ilah-ilah lain. Mereka meninggalkan Allah yang telah memilih mereka. Dan sekarang Yesus hadir dalam nats ini mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan dalam hal ini Injil Yohanes menekankan hal yang unik dalam bagian ini. Injil Yohanes menekankan kesatuan antara Bapa dengan Yesus itu sendiri. Yesus dalam kaitan ini selalu berelasi dengan Bapa dalam segala hal, tidak pernah terpisahkan. Selalu berelasi dalam segala hal dan tidak pernah terpisahkan. Bisa juga dibaca sebenarnya begini, akulah pokok anggur yang benar sebab Bapakkulah pengusahanya. Benar karena punya relasi yang benar dengan Allah yang benar. Benar karena punya relasi yang benar dengan Allah yang benar. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kebenaran tidak serta-merta ditentukan dari buah yang dihasilkan. Karena memang banyak sekali kita, buah itu maksudnya tampak luarnya baik, tetapi di dalamnya tidak baik. Tampak luarnya bisa dipoles, tetapi bagian dalamnya busuk. Banyak seperti itu. Memang kelebihan manusia salah satu adalah kecerdikan, menutupi dosa-dosa dan ataupun menutupi kebusukannya. Tetapi dalam kaitan ini Yesus mau kira-kira merenungkan, memberi perenungan bagi kita supaya punya relasi yang baik dengan Allah yang benar. Ya. Israel menyebut dirinya sebagai pohon anggur, tetapi klaim ini tidak benar-benar membuat mereka sebagai pohon anggur yang benar. Mengklaim diri benar tidak serta-merta membuat diri kita benar, tapi benar dalam nats ini ditentukan juga dari relasi yang benar dengan sang kebenaran itu sendiri. Relasi Yesus dengan sang Bapa begitu luar biasanya, sehingga Yesus berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Maka ini memotivasi kita supaya kita juga berelasi baik, berelasi benar dengan Allah yang benar, bukan dengan ilah-ilah lain. Yesus memulai kalimat dengan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus bukan hanya pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar. Ya, tidak ada yang benar-benar pokok anggur di sini. Dan kita pun manusia tidak berhak mengklaim diri orang yang benar, paling benar. Artinya kehadiran Yesuslah memperbaharui anggur yang salah tersebut supaya kita menjadi kemudian benar di dalam Yesus Kristus. Dia memperhatikan, Allah Bapa memperhatikan dan akan mengambil tindakan dalam pemeliharaan kebun anggurnya itu. Itu berarti dalam kaitan ini Allah tidak pernah tinggal diam untuk memelihara kita. Dia berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Maka pembersihan adalah metode yang Allah kerjakan untuk merangsang pertumbuhan setiap ranting, sehingga pada saatnya dapat menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Memang dalam proses pembersihan itu, cara kerja Tuhan tidak serta-merta sesuai dengan keinginan kita. Cara kerja Tuhan tidak serta-merta memberi kenyamanan bagi kita. Ada kala cara kerja pembersihan dari Tuhan justru menimbulkan pergumulan bagi kita sendiri. Tetapi yakinilah, demi sebuah kebaikan untuk menghasilkan buah, kita harus ikut jalan ataupun proses yang ditentukan Tuhan bagi kita. Maka pertanyaannya, apa alat pemangkas ataupun alat pembersihan yang Tuhan pakai bagi kita? Maka jawabannya salah satu adalah firman Tuhan. Itu bisa menjadi pemangkas ataupun alat pembersihan
bagi kita. Sebab firman Allah hidup dan lebih kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Jadi untuk mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, selain harus melekat kepada pokok anggur yang benar, selain harus berelasi dengan Allah yang benar yaitu Tuhan Yesus, kita pun harus merelakan diri kita dibentuk, diproses, dibersihkan oleh firman Tuhan itu. Dalam Matius pasal yang ketiga 10, firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebangnya dan dibuang ke dalam api. Maka jika sudah pun dibersihkan tetapi tidak menghasilkan buah yang baik, pada akhirnya kita akan dibuang, dan bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan kita pun akan dibakar. Maka ranting-ranting memerlukan sentuhan kasih Allah bagi kita supaya menghasilkan buah yang lebat. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah andalkan kekuatan diri sendiri. Ranting-ranting sepenuhnya tergantung pada pokoknya. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu firman Tuhan. Begitu pula di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang terakhir, tujuan kita berbuah banyak adalah juga bukan untuk kita, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka jika kita tidak berbuah, salah satu hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah relasi kita benar dengan Tuhan yang benar? Maka hari ini, maukah kita berbuah lebih banyak lagi? Hanya satu cara, berelasilah dengan benar dengan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, sang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa buat mengunci jantung. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kami akan kesiapaan Allah, akan kesiapaan diri kami juga, supaya kami boleh berelasi, menggantungkan diri kami kepada Tuhan, dan boleh dari hidup kami memuliakan Tuhan dengan buah-buah kebaikan, karakter-karakter kebaikan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami terjadi. Hari ini Bapak, kami mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan di Runggun Cijantung, pendeta, mertua diaken, Nora Naras, keluarga, pengurus PJJ, pengurus seluruh kategorial, Mamre, Moria, Permata, KKR, Saitun, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di Runggun Cijantung. Kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan, supaya seluruhnya boleh bekerja sama satu hati, mengambil bagian peran masing-masing untuk melayani Tuhan, satu dengan yang lainnya saling menopang. Seluruh jemaat, seluruh pekerja gereja, pelayan Tuhan seluruhnya, Tuhan beri kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan beri mereka hikmat bijaksana supaya tetap satu hati meskipun di tengah-tengah pandemi ini, yang kuat menolong yang lemah, yang lebih menolong yang kekurangan, satu dengan yang lainnya, menunjukkan bagaimana harusnya karakter Kristus. Tuhan berkati Runggun Cijantung supaya bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan berkat Tuhan di mana Runggun ini berada bagi sekitar dan juga bagi skop yang lebih luas lagi. Tuhan pakai Runggun Cijantung luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.